Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah function untuk mengambil gambar dari galeri. Nah, untuk di video kali ini kita akan membuat API-nya jadi supaya Android bisa mengirim gambar ke server kita. Nah, untuk itu kita tinggalkan sejenak untuk Android Studio-nya, kita beralih ke Visual Studio Code. Tapi di sini saya menggunakan PHP Storm. Sama saja. Oke, pertama teman-teman buka pada bagian controller API terus out controller. Di sini kita tampung aja sekalian di sini untuk uploadnya. Jadi di sini kita membuat function baru namanya public function, misal upload. Udah gini aja. Terus kita jangan lupa pada bagian route kita juga membuat route-nya. Di sini kita buat namanya upload user/id, karena di sini nanti bakal ada ID juga, jadi supaya tahu siapa sih yang mau kita upload gambarnya, seperti itu. Jadi di sini bukan update tapi upload. Oke, kalau sudah di sini kita tinggal seperti biasa kita tambahkan request di sini, request $request. Oke, terus di sini kita cek dulu yang pertama. Oh ya, ada ID, lupa, jangan lupa kasih ID. Terus pertama kita cek dulu if tetap kita kayak update, kita ambil usernya dulu, kita cari usernya. Jika usernya ada, kita ambil ini juga. Jika usernya ada, maka kita ada usernya. Kalau nggak ada, maka returnnya tidak ada user atau user tidak ditemukan. Nah, untuk update-nya ini sama tapi bukan all, karena nanti di sini yang akan kita update adalah image-nya saja. Kemarin ada image nggak ya di sini? Kita belum ada image teman-teman, jadi kita harus tambahkan image-nya dulu. Caranya bagaimana? Di sini itu sebentar saya lihat di tabelnya. Oke, di tabelnya kita belum ada image, jadi kita akan coba untuk menambahkan satu kolom baru. Kalau keseluruhannya itu tabel, kalau satu namanya kolom, kita sebut kolom. Jadi kita menambahkan satu kolom lagi namanya itu image, tapi kita tidak bisa menambahkan langsung di sini. Nanti nggak akan ada efeknya. Jadi kita cara untuk menambahkan satu kolom di tabel yang sudah ada, kita menggunakan di sini saya lupa, saya pernah membuat sih tapi namanya itu, nah ini PHP Artisan Make Migration. Kita mau membuat migrasi baru, kita kasih nama add to user tabel, kita kasih nama filenya itu add to user tabel. Terus kita taruh kemana? Kita taruh ke tabel user. Jadi ada ya teman-teman, ini ada teks biru, bukan biru tapi abu-abu, ini juga harus diketik juga. Jadi di belakang sini coba ya, di to-nya ini kita biar tahu kita mau menambahkan kemana sih. Kita mau menambahkan ke tabel user. Terus di belakangnya itu juga kita kasih tahu bahwa tabelnya itu apa, tabelnya user. Jadi emang harus seperti ini tulisannya. Kalau nanti misal kita mau menambahkan di dalam alamat ini kita belum ada provinsi misalnya, berarti di sini kita tinggal ganti aja provinsi. Bukan provinsi tapi nama tabelnya, sorry lupa, nama tabelnya ini tabelnya adalah alamat. Jadi di dalam sini kita kasih nama alamat pakai S sesuai dengan tabelnya, karena di sini kita menggunakan user, maka tabel yang akan kita ganti adalah user, yang akan kita tambahkan adalah user. Berarti di sini user pakai S biar dingin. Kalau udah kita enter aja, nanti otomatis di sini akan dibuatkan file. Aku nggak tahu sih, ini add byte ini saya dapat dari Stack Overflow. Misal saya coba membuat namanya berbeda gitu, tambah user tabel kolom, tambah kolom gitu. Coba ini coba aja teman-teman ya. Kalau bisa nanti teman-teman gunakan bahasa Indonesia aja. Kolom gimana tulisannya kolom? Ya udah bebas aja, kolom user tabel. Aku nyoba aja sih, bisa nggak ya, enter. Oke, ternyata bisa teman-teman, tapi nggak tahu nanti fungsinya berjalan apa enggak. Oke, kita coba di sini untuk user tabel ini aku hapus saja. Kalau bisa ya berarti bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Nah, di sini apa yang kita mau tambahkan? Yang akan kita mau tambahkan adalah kita panggil tabelnya. Tabel itu di sini, ini tabel ini. Terus kita string
string karena nanti untuk image itu pasti dia berupa string image. Terus di sini kita bisa kasih nullable, artinya ketika pertama kali ada user daftar berarti kan dia nggak ada image-nya, jadi kita buat dia supaya nullable. Kalau nggak ditambahkan nullable nanti ketika mau register pasti ada error karena dia wajib menginputkan image kalau nggak ada nullable-nya. Tapi kalau ada nullable artinya dia boleh null, boleh nggak ada dulu, nanti kita isi belakangan, artinya kayak gitu. Oke, kalau sudah di sini kita tinggal panggil aja php artisan migrate. Oke, udah nyala. Di sini coba kita pantau aja untuk di lokalnya, localhost php admin. Di sini untuk di user belum ada di structure-nya, ini belum ada image ya teman-teman. Kita coba tambahkan ini, kita tinggal ketik php artisan migrate, migrate, enter. Nah, oh ternyata bisa teman-teman, coba bisa. Dan ini udah ada image-nya, dia tipenya string, dia boleh null, yes. Oke, ternyata bisa, jadi nggak perlu add byte bla bla bla, ini tambahkan kata-katanya sesuai kata-kata teman-teman. Kalau di sini saya tambah kolom user tabel, jadi biar gampang ingatnya. Tapi yang paling penting adalah di belakangnya ini teman-teman, di belakang ini ada user tabel, ini artinya kita mau menambahkan ke tabel mana, itu ini yang harus sesuai dengan teksnya. Oke, kalau udah di sini kita kembali ke auth controller. Di sini yang akan kita update adalah image-nya kan. Nah, tapi image-nya apa? Karena kita kan mau mengirim file ya teman-teman, jadi nggak bisa langsung kayak gini add request image. Misal kita ngirim data image, kita nggak bisa kayak gini. Kenapa? Karena di sini nanti pasti error karena image yang akan kita kirim dari Android itu berupa file. Kita harus convert dulu ini image-nya menjadi sebuah teks dan kita simpan image-nya di dalam resource gitu kan intinya nanti. Oke, untuk itu kita butuh cek dulu, kita cek jika if add request kita anggap saja parameternya, kalau di sini kan kita langsung terima semua, kita terima mentah-mentah ya teman-teman. Tapi di sini kita pernah ini kayak add email, berarti kita mau mengirim sebuah parameter email. Nah, di sini kita anggap saja kasih nama image biar sama terus. Jadi image kita cek, jika ada image-nya maka kita akan proses, kita convert segala macam. Kalau nggak ada else kita akan return error. Jadi kita butuh image, kita butuh sebuah image, kita return error. Wajib ya teman-teman, ini kadang lupa ya, nggak wajib juga sih, tapi baiknya dikasih aja balik biar kita tahu kalau nggak ada image-nya itu kita return error. Errornya itu image wajib dikirim misal. Oke, setelah itu nah di sini yang agak ribet ini jelasinnya. Sebelum itu kita buat dulu variabel untuk menampung filenya. Anggap saja di sini file name. Jadi ini untuk penampungan sementara aja teman-teman, nanti biar nanti bisa kita tambahkan di sini. Berarti yang akan kita masukkan ke dalam update-nya itu berarti adalah file name-nya karena nama dari filenya. Nah, untuk mendapatkan nama dari file yang kita kirim, caranya kita anggap saja di sini add image, $image sama dengan kita ambil add response request dari image itu sendiri, image, terus kita panggil get client original name. Nah, di sini kita kayak ngambil dari, kita kan ngirim image, kita mengirim sebuah file image, kita ambil get client original name-nya, kita ambil nama aslinya. Setelah kita dapat namanya, di sini kita panggil lagi add request image, kita panggil, terus kita panggil function yang namanya store as. Nah, kita artinya di sini itu kita mau menyimpan file ini, kita simpan kemana? Pertama kita harus simpan dia ke dalam folder public. Terus kita anggap saja karena ini kita mau ngesimpannya itu untuk user ya, jadi kita harus komplokkan. Kita taruh aja di dalam folder user, artinya ini tuh kita mau simpan ke dalam folder user karena nanti ada file-file yang lain, mungkin kayak file produk atau file apa, berarti nanti menyesuaikan. Kalau modis untuk produk ya kita simpan ke file produk. Nah, karena ini user jadi kita simpannya ke folder user. Nanti kalau nggak ada foldernya akan otomatis di-generate di sini.
Terus kita simpan apa? Kita simpan langsung namanya ini. Jadi ini yang di atas ini adalah untuk mendapatkan namanya. Artinya kita mau ngedapetin namanya, terus kita simpan berdasarkan nama tersebut. Nah, image ini akan kita gimana jelasnya? Ini untuk dapatin namanya. Terus ini fungsi untuk menyimpan di folder ini dengan nama ini, kayak gitu. Jadi karena nanti dia nggak bisa langsung dapetin namanya, dan nama ini harus kita rubah teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan, karena kadang ada file itu yang ada, misal file ini anggap saja ini ada filenya itu kadang namanya produk, terus ada spasi produk baru, terus baru JPG. Nah, ini nggak bisa kita langsung simpen karena nanti akan menyebabkan adanya spasi. Nah, ketika ada spasi itu bikin error. Nggak pernah kan kita ketika mau ngetik sebuah URL itu tiba-tiba ada spasi di tengahnya, itu nggak boleh banget. Makanya di sini harus kita ubah dulu, kita image-nya kita ubah lagi, kita panggil function str replace. Nah, ini str replace yang akan kita replace apa? Pertama itu yang akan kita replace adalah spasi, terus kita replace dengan kayak kosong, nggak ada apa-apa. Nah, yang akan kita replace adalah image, $image. Jadi kayak gini penjelasannya itu kan. Str replace ini untuk nge-replace sesuatu. Yang kita replace apa? Ini search, artinya kita mau mencari kayak spasi. Terus di replace dengan apa? Di replace dengan nggak ada apa-apa. Jadi image di sini itu adalah hasil replacean yang baru, yang udah nggak ada ininya, apa namanya, spasinya. Terus ada kemungkinan lagi, kadang kan kita nge-upload gambar yang sama dengan nama yang sama itu kan nggak cuma sekali ya teman-teman, kadang 2 kali. Nah, ketika ada dua gambar yang sama, ini namanya bakal gambar produk baru JPG, nanti ada gambar produk baru JPG. Kalau 3 kali berarti ada 3. Nah, di sini nanti akan bingung ini server kita, ini mana yang mau diambil, dan yang diambil pasti yang paling atas ya kalau gambarnya sama. Kalau gambarnya beda, misal gambar yang satu ini produk baru mukena, atau yang kedua namanya produk baru juga tapi gambarnya itu jadi gambar misal mobil, jadi kan kayak udah beda kan. Nah, untuk itu kita harus replace lagi, kita ganti lagi ini image, kita ganti lagi, bukan kita ganti tapi kita tambah. Cara menambahkan biasanya yang paling umum adalah kita tambahkan date. Nah, date ini artinya kita mau menambahkan sebuah tanggal atau waktu. Nah, di sini formatnya dia minta formatnya itu kita anggap saja jam sama second. Habis itu kita panggil lagi titik, kita tambah dengan run. Nah, run ini kita buat sebuah random, karena kan kadang mungkin kita nggak upload produk yang sama di detik yang sama, ada kemungkinan seperti itu juga. Makanya kita harus membuat kayak tambahan. Di situ kita buat aja sebuah random number dari angka 1 sampai 99. Nah, di sini kemungkinan untuk ada nama produk yang sama itu bakal kecil. Terus kita tambahkan aja titik underscore biasanya di bawahnya, baru namanya ini lagi kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pertama ada 3 lapis pengaman untuk mengamankan ketika nanti ada gambar yang dia namanya itu ada spasinya, karena di sini kan kita ngambil original name-nya. Berarti nanti ada nama aslinya, misal nama aslinya ada spasinya. Di sini kita kasih pengaman, kita replace, kita hapus semua yang spasi-spasi. Terus ketika nanti ada produk dengan nama yang sama, misal produk baru gitu kan, kita ngupload 2 kali, dan itu nanti bakal membingungkan server. Makanya kita tambahkan date di depan, date ditambah random number dari angka 1 sampai 99, ditambah underscore, ditambah namanya yang udah di replace tadi, baru nama ini kita masukkan ke sini kayak gitu. Mudeng nggak ya? Semoga mudeng deh. Terus ini lupa, karena yang akan kita simpan ini adalah file name. Yang akan kita simpan di sini kan file name, berarti file name $file name sama dengan image. Nah, seperti ini. Jadi kita itu mau ngasih tahu ini loh, bahwa si file name yang akan kita simpan itu ya file name yang kita simpan sebagai gambarnya tadi kayak gitu. Ini API-nya udah jadi, harusnya nggak ada masalah. Coba kita tes di Postman. Ini kita tes dulu untuk API-nya di Postman.
Oke, teman-teman buka Postman-nya, terus ini jangan lupa di sini kita PHP artisan migrate, migrate artisan serve. Oke, kita copy ini URL-nya, kita taruh di Postman, kita kasih dia post karena metodenya coba kita lihat di sini harusnya post teman-teman, jangan put. Oke, ini put, kita kasih post ya, jangan put, biar jelas bahwa kita mau ya kayak ngirim bukan nge-update. Sebenarnya put juga boleh sih karena kita kan nge-update, tapi ya bebas, kita anggap saja post saja. Kita api slash upload user siapa, anggap saja kita user 1 dulu ya, nggak masalah, ini cuma contoh doang karena tapi di sini nanti bakal user tidak ditemukan, tapi nggak tahu. Oke, kita pilih yang body karena di sini kita berupa gambar, kita nggak bisa menggunakan raw tapi kita menggunakan form data. Kita tambahkan image. Image ini adalah nama parameternya harus sama dengan yang ada di sini. Nah, ini nama parameternya karena ini kan yang akan kita simpan image ini. Oke, kalau sudah, untuk teks ini kita ganti aja file, terus teman-teman select gambar, cari gambar di sini, download. Di sini aku punya gambar banyak. Ini mungkin gambar mukena ini ya. Kita open, terus kita send. Dan apa yang terjadi? Kok refuse? Oh, sorry, ini ada yang kehapus nih kayaknya. Ini 8.000 bukan 800. Nah, ini udah. Gambarnya, oke, gambarnya tidak kesimpan teman-teman. Kenapa? Karena kita lupa. Ini sering banget, aku juga sering, dan teman-teman juga yang ikuti tutorial saya itu pasti bakal juga sering lupa. Ini harus ditambahkan di view labelnya ya teman-teman, harus tambahkan image-nya karena kita ngasih tahu ke Laravelnya image bahwa ini yang boleh diisi itu image, itu boleh diisi, jadi biar keisi. Tapi di sini at least ketika kita ngirim gamis ini ya, kita gamis 3. Nah, di sini itu akan muncul teman-teman di storage, di app public. Nah, ini ada folder baru namanya user dengan kode nomor, ada random numbernya di depan. Kalau kita buka, dia gamis yang kita kirim tadi, yang saya kirim tadi. Coba kita send lagi. Nah, di sini udah muncul, jadi gamis dengan kode gambar atau nama gambar ini udah kesimpan ke user 1. Kalau kita lihat di tabelnya di database user, nah di sini untuk user 1 Tisto user, dia punya image gambar ini kayak gitu. Ini API-nya sudah bisa, dan untuk gambarnya sendiri juga sudah masuk ke sini. Nah, ini ada nambah gambar juga. Oke, sudah. Ini udah cukup panjang untuk pembuatan API-nya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini aja dulu untuk create API-nya dulu. Untuk nanti di video selanjutnya kita akan coba kirim gambar dari Android ke sini. Karena ini kita ngetesnya masih pakai Postman, nanti kita coba bagaimana sih caranya ngirim gambar dari Android seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.